Kisah kakek buta yang dituduh mencuri ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, di mana kala itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, minta diperlihatkan keadilan Allah kepada makhluknya. Seperti kita ketahui, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat. Suatu ketika saat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, terbesit dalam hati beliau ingin melihat keadilan Allah secara langsung. Beliau penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu." Allah membalas doa Nabi Musa, "Sesungguhnya kamu adalah seorang yang terburu-buru. Kamu sungguh tidak akan mampu bersabar." Nabi Musa kembali berkata, "Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang akan terjadi." Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah mata air. Di sana dirinya lalu bersembunyi di balik batu yang cukup besar. Ia pun disuruh untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi sebentar lagi. Di sana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku, firman Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian, dari jarak yang cukup jauh, Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati mata air tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya. Ia mencuci tangan serta wajahnya dan minum di situ. Di sisi kuda yang ia tunggangi tergeletak tas milik lelaki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan sholat. Sesudah itu ia kembali menaiki kudanya. Sayang sekali, tas yang berisi kepingan emas miliknya itu tertinggal. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil. Nabi Musa terus memperhatikan bahwa bocah itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda. Tanpa basa-basi, anak ini mengambil tas tersebut dan membawanya pergi. Tak lama berselang, seorang kakek buta mendekati sumber air ini. Setelah minum, kakek buta ini mengambil air wudhu, lalu ia melaksanakan sholat. Sementara lelaki si penunggang kuda yang tengah dalam perjalanan teringat akan tasnya yang tertinggal di sumber mata air. Ia lalu memutuskan kembali mendatangi sumber mata air tersebut. Setibanya di sana, ia mendapati tasnya sudah hilang. Sedangkan di situ ada kakek buta yang habis menunaikan sholat. Lelaki tersebut lalu menghampiri kakek buta. "Kamu pasti yang telah mengambil tasku, karena tidak ada orang lain kecuali kamu," kata lelaki tersebut kepada kakek buta. "Bagaimana mungkin aku tahu ada tas? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu kemudian sholat. Lagi pula kedua mataku ini telah buta," jawab si kakek tua. Mendengar alasan kakek tersebut, lelaki itu malah menjadi marah. Ia kemudian mencabut pedangnya. Ditebasnya leher kakek yang malang itu dan tewas seketika. Lelaki tersebut lalu menggeledah kakek buta yang sudah mati untuk mencari tasnya. Namun ia tidak menemukannya. Lelaki itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Nabi Musa yang melihat rentetan peristiwa itu di depan matanya menjadi heran dan timbul tanda tanya. Di mana letak keadilannya? Kemudian Nabi Musa kembali bermunajat kepada Allah. "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar, tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku. Hamba pun meyakini bahwa Engkau sungguh adalah Zat yang Maha Adil. Akan tetapi, mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini."
Maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, Allah berfirman, Aku mengetahui segala rahasia dan apapun yang tidak kamu ketahui. Anak kecil yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri. Hal ini lantaran ayah anak tersebut dulu menjadi buruh penunggang kuda selama bertahun-tahun. Namun ia tidak pernah mendapatkan upah. Bila dihitung jumlah upah yang belum ia terima, sesuai dengan jumlah kepingan emas yang ada di dalam tas itu. Sedangkan si kakek buta yang mati terbunuh, dialah yang dulu membunuh ayah dari anak kecil tadi. Ia mendapatkan hukuman kisos atas perbuatannya. Dan sampailah setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya, baik yang terlihat oleh mata manusia atau yang sengaja Allah sembunyikan. Usai mendengar penjelasan itu, Nabi Musa langsung bersujud dan beristighfar. Wallahu a'lam bishawab.